Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar dari rumah kelas 4C. Nah anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dengan keadaan sehat walafiat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masuk tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 3, keragaman rumah adat di Indonesia. Pembelajaran 4, pakaian adat di Indonesia. Dan pembelajaran 5, pelestarian kesenian daerah di Indonesia. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat mengetahui keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menemukan pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan cara menjaga pelestarian kesenian yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Keragaman bangsa di Indonesia juga dapat dilihat dari adanya rumah adat. Nah, rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat mencerminkan pola kehidupan masyarakatnya. Rumah adat antara satu suku dengan suku lainnya sangatlah berbeda karena berbagai faktor. Adapun faktor penyebab keragaman rumah adat, yang pertama yaitu perbedaan kondisi alam atau kondisi geografis yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, perbedaan adat istiadatnya, itu berbeda setiap daerah ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepercayaan. Yang keempat, memiliki kebiasaan tersendiri. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebab keragaman rumah adat ini memiliki fungsi loh anak-anak. Nah, fungsi dari rumah adat itu bermacam-macam. Contohnya, fungsi rumah adat Kalimantan. Rumah adat Kalimantan bagian bawah atau kolongnya itu dimanfaatkan untuk menenun kain dan menumpuk padi. Nah, contoh rumah adat yang lainnya ini yaitu rumah adat Toraja. Nah, rumah adat Toraja ini memiliki fungsi bawahnya biasanya itu digunakan sebagai kandang ternak. Nah, contohnya ternak kerbau ya anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari rumah adat, Ibu akan menjelaskan sedikit rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh ini disebut dengan Rumoh Aceh ya anak-anak. Nah, Rumoh Aceh ini memiliki keunikan yaitu selalu mempunyai gentong air di depan rumah. Nah, saat ini kita juga memiliki gentong ya anak-anak untuk mencuci tangan, untuk menghindari dari virus corona. Nah, kalau rumah adat Aceh ini, setiap tamunya mencuci kaki biar bersih untuk memasuki rumah tersebut. Artinya, tamu yang datang memiliki niat yang baik terhadap tuan rumah. Seperti itu ya keunikannya. Contoh rumah adat yang lain yaitu rumah adat Sumatera Utara. Nah, rumah adat Sumatera Utara atau biasanya disebut dengan rumah adat Balai Batak Toba. Wow, sangat menarik ya anak-anak. Ataupun biasanya disebut dengan Bagas Gondang. Nah, rumah ini memiliki keunikan yaitu tiang penyangga rumahnya akan selalu berjumlah ganjil. Namun bentuknya tetap seperti rumah panggung dengan bentuk segi empat. Contoh rumah adat yang lainnya, ini rumah adat Papua. Nih, perhatikan gambarnya ya. Rumah adat Papua ini
biasanya disebut dengan rumah Honai. Nah, rumah ini memiliki keunikan yaitu rumahnya pendek, atapnya berbentuk kerucut dan terbuat dari ilalang ataupun jerami. Nah, berbentuk bundar dengan pintu yang kecil tanpa adanya jendela. Biasanya rumah ini digunakan untuk pertemuan dan juga menyusun strategi. Wow, sangat keren ya anak-anak rumah adat Papua ini. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia dengan keunikan-keunikannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan melihat pakaian adat yang ada di Indonesia ya anak-anak. Nah, pakaian adat ini yaitu pakaian yang memiliki ciri khas tertentu yang dijadikan identitas dari sebuah daerah. Ciri tersebut dapat berupa warna, motif, dan bahan. Pakaian adat juga bisa menunjukkan status sosial, perkawinan, ataupun agama. Berikut contoh pakaian adat di Indonesia, yaitu pakaian adat Aceh. Nah, pakaian adat Aceh ini dalam tradisi pria mengenakan atasan lengan panjang berbahan sutra bernama Peukayan Linto Baru, sementara untuk bawahannya berupa kain tenun berwarna hitam atau disebut silewiu. Untuk wanitanya disebut daro baro. Pada bagian pemakaian adat Aceh, untuk wanita ini memiliki bagiannya sendiri, yaitu baju kurung, celana cekak musang, penutup kepala, dan juga perhiasan. Setelah kita mengetahui beberapa pakaian daerah yang ada di Indonesia, kemudian kita akan memasuki pelestarian kesenian daerah di Indonesia. Nah, selain rumah adat yang ada di Indonesia, kemudian pakaian adat di Indonesia, nah kita juga harus melestarikan kesenian daerah yang ada di Indonesia anak-anak. Nah, keberagaman budaya di Indonesia, setiap daerahnya memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Nah, sangat kaya ya Indonesia ini. Kebayang gak anak-anak, kita mempunyai 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu memiliki keunikannya, kekayaan keseniannya itu berbeda-beda anak-anak. Nah, kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Dari berbagai pelestarian itu, salah satunya ada namanya seni tari. Nah, seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat ataupun peristiwa penting pada daerah tersebut. Nah, tarian apa saja sih yang ada di 34 provinsi di Indonesia? Nah, berikut adalah tari yang ada di wilayah Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 34. Nah, contohnya tarian Saudati, tarian Saman itu dari Aceh, kemudian tari Serapang 12 atau tari Tartar dari Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Itu dibaca ya anak-anak. Setelah kita mengetahui beberapa tarian daerah yang ada di 34 provinsi di Indonesia, nah, tarian juga merupakan ungkapan ekspresi serta emosi jiwa manusia yang disampaikan melalui gerak tubuh. Tarian biasanya dilakukan bersama dengan iringan musik. Setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, iringan dan busana dan tata rias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lain. Nah, anak-anak, kalian bisa mempelajari tarian di daerah kalian masing-masing. Namun, kalian akan
akan tetap lebih baik lagi jika kalian mengikuti atau mempelajari tarian-tarian yang ada di daerah lain. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui rumah adat yang ada di Indonesia, kemudian pakaian adat, tarian. Nah, sekarang setelah kita mengetahui semuanya, bagaimana sih kita menjaga keragaman budaya yang ada di Indonesia? Setelah kita mengetahui banyak rumah adat, pakaian, dan tarian yang ada di Indonesia. Nah, cara kita menjaganya agar tidak hilang dari kebudayaan yang ada di Indonesia, yang pertama itu kita mengenali budaya yang ada di Indonesia. Misalnya kita mengetahui baju adat apa aja sih yang ada di Indonesia, tarian apa saja yang ada di Indonesia, kemudian rumah adat apa saja yang ada di Indonesia, itu harus kita kenali. Yang kedua yaitu mengajarkan budaya kepada orang lain. Nah, jika orang tersebut tidak mengenali budaya sendiri, bagaimana kita menjaga keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, kita harus mengajarkan budaya kita kepada orang lain. Misalnya, kita mempunyai tarian daerah sendiri, misalnya tari Melayu. Kita kenali tarian Melayu ini ke teman-teman lain ya, Misalnya berbeda suku, misalnya kita ajarin yang sukunya Cina, kemudian sharing ya, yang Cina juga mengajarkan budayanya kepada suku Melayu, seperti itu. Yang ketiga, memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Wow, sampai ke luar negeri ya. Itu biasanya ada festival-festival besar atau acara-acara besar, itu kita kenali budaya kita kepada orang luar negeri, atau biasanya turis atau orang luar negeri ke Indonesia. Nah, kita kenalilah budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena pada budaya di Indonesia ini sangatlah kaya, anak-anak. Jadi kita harus mengenali budaya kita kepada siapapun. Baiklah anak-anak, kita sudah mengetahui kekayaan keberagaman yang ada di Indonesia, dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, Ibu Dewi akan memberikan beberapa soal. Jangan lupa ditulis soalnya kembali di buku tulis, dikerjakan. Nah, dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.